فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal fi'lu darbani mabniyun wa huwa al-aslu wa mu'rabun wa huwa al-far'u. Dan fi'il ada dua macam, mabni dan dia adalah yang asal. Hukum asal fi'il adalah mabni, lawannya isim. Kalau isim hukum asalnya adalah mu'rab. Adapun fi'il maka hukum asalnya adalah mabni wa mu'rabun. Tapi ada juga fi'il yang keluar dari asal dan dia mu'rab, wa huwal far'u, dan dia adalah cabang karena dia keluar dari asal. Wal mabniyu naw'ani, dan fi'il yang mabni itu ada dua. Jadi fi'il itu semua kan tiga. Fi'il hukum asalnya adalah mabni, kemudian ada yang keluar dari mabni, mu'rab. Sedangkan fi'il cuma tiga macam, madhi, mudhari' dan amr. Yang mabni ada dua, madhi dan amr, dan yang mu'rab ada satu, yaitu mudhari'. Ahaduma al-fi'lul madhi, salah satu dari keduanya adalah fi'il madhi. Wa bina'uhu 'alal fathah, mabninya fi'il madhi itu dengan fathah. Dan fi'il madhi selalu mabni dan enggak punya i'rab. Fi'il madhi la mahalla lahu minal i'rab, kecuali dalam satu keadaan. Fi'il madhi tidak memiliki mahal dalam i'rab kecuali ketika menjadi kemasukan syarat, maka itu fi mahalli, kemasukan in dan yang semisalnya, maka i'rabnya fi mahal. Selain itu fi'il madhi adalah la mahalla lahu minal i'rab, karena dia enggak pernah memiliki jabatan kata. Fi'il madhi enggak pernah memiliki jabatan kata kecuali ketika jatuh setelah in. Wa binahu 'alal fathah, kan mabni itu kan kaidahnya kalau isim kan di i'rab pakai mahal. Kalau fi'il dia enggak punya mahal, karena memang i'rab, mahal i'rab yang artinya jabatan kata itu memang fi'il itu enggak perlu. Jadi jangan bingung ya. I'rab kemarin sudah kita katakan, i'rab itu penggunaannya kadang untuk jabatan kata, bukan untuk perubahan. Jadi mabni pun masih punya i'rab. Jadi jangan bingung ketika dikatakan dia mabni. I'rabnya apa? Loh, katanya mabni, kok i'rabnya apa? Paham? Paham sih? Katanya mabni, kok i'rabnya apa? Berarti gimana jawabnya? Gimana jawabnya, Sa? I'rab itu di situ bukan perubahan, tapi i'rab maknanya adalah jabatan kata. Jadi jangan bingung ketika ada mengatakan ini mabni, terus i'rabnya apa? Nah, i'rabnya apa di situ? Bukan kok i'rab yang lawannya mabni itu, bukan. Bukan i'rab yang artinya taghyir, bukan. Tapi i'rab yang artinya jabatan kata. Kemarin kan sudah kita berikan catatan bahwasanya penggunaan kata i'rab itu memiliki tiga penggunaan. Ada yang artinya itu taghyir, ada yang artinya itu jabatan, dan satu lagi artinya apa i'rab? Satu lagi apa artinya i'rab?
penjelasan. Ayo coba diirob. Nah itu. Ayo coba diirob. Itu disuruh mengirob. Disuruh mengirob itu maksudnya disuruh marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Nah itu namanya mengirob. Jadi jangan bingung. Mabni pun kadang punya i'rob. Maknanya punya mahal, punya jabatan. Nah, fi'il madhi dia itu mabni tapi nggak punya mahal i'rob, dia nggak punya jabatan, dia nggak punya i'rob. Jadi jangan ditanya fi'il madhi i'robnya apa, nggak ada. Fi'il madhi nggak punya i'rob. I'rob yang maknanya adalah jabatan kata. Kalau i'rob yang artinya perubahan, sudah jelas. Fi'il madhi mabni. Tapi yang artinya jabatan kata, fi'il madhi juga nggak punya. Jadi jangan ditanya fi'il madhi i'robnya apa, jabatannya apa, nggak ada. Illa idza tasala, maka fi'il madhi hukum asalnya mabni adalah dengan fathah. Semua fi'il madhi dia mabni dengan fathah. Kecuali dalam beberapa keadaan. Nah, kecuali ini hanyalah sedikit. Maka kebanyakannya atau semuanya hukum asalnya fi'il madhi itu dengan fathah, baik fathah yang dhahirah maupun fathah yang muqaddarah. Contohnya fathah muqaddarah seperti sa'a. Itu. Semua fi'il madhi pada asalnya adalah dengan fathah mabninya, kecuali apabila bersambung dengannya wawul jamaah, yaitu dhamir hum. Fayudham, maka dia di dhammah, mabni ala dhammah. Ini sudah pernah kita sebutkan bahwasanya ada khilaf. Ada yang mengatakan mabni dengan dhammah, ada yang mengatakan mabni dengan fathah muqaddarah tetap. Jadi ulama itu berselisih dalam masalah fi'il madhi. Ada yang mengatakan fi'il madhi itu semuanya pokoknya dengan fathah. Bersambung dengan apapun pokoknya fathah. Salawasi. Ada juga yang berpendapat kalau bersambung dengan wawul jamaah maka dia mabninya dengan dhammah. Nahwu dorobu, contohnya adalah dorobu. Maka jelas sekali di situ ba-nya dan dia adalah akhir dari fi'il madhi adalah huruf ba. Dorobu, ba-nya di dhammah. Awitasala bihi dhamiru raf'in, atau ketika bersambung dengannya dhamir rafa yang mutaharrik, yang berharokat. Berharokat ini mengeluarkan dari dhamir rafa yang enggak berharokat. Contohnya apa? Contohnya apa dhamir rafa yang enggak berharokat? Ya dhamir selain yang dorobtu, dorobna, itu semuanya dhamir yang enggak berharokat. Jadi dhamir rafa maksudnya adalah sebagai fa'il yang berharokat. Itu untuk mengeluarkan dari yang sukun, karena dhamir rafa itu kan ada yang sukun. Seperti wawul jamaah ini kan sukun. Maka dhamir raf'in mutaharrikun, karena mutaharrikun ini adalah naat untuk dhamir, bukan untuk rafa. Maka fayusakkan, maka kalau fi'il madhi ketemu dengan dhamir rafa yang mutaharrik maka dia disukun, mabni ala sukun. Nahwu darabtu, jelas darab, bukan darabatu, bukan darabana. Tapi darabtu, darabna. Itu fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ringkasnya fi'il madhi adalah mabni dengan fathah kecuali beberapa keadaan. Wasani, fi'il yang kedua adalah fi'ilul amr. Adalah fi'il amr. Wa binahu ala sukun. Nah, kalau fi'il amr ini semuanya mabni dan semuanya enggak punya i'rab. Fi'il amr semuanya enggak punya jabatan kata. Dan perlu dicatat ya ikhwah bahwasanya fi'il yang memiliki jabatan pun itu hanya jabatan secara lafadz. Seperti fi'il mudhari kan punya jabatan marfu, mansub, majzum kan, itu kan namanya jabatan. Tapi itu secara makna itu enggak ada fungsinya apa-apa.
fi'il ya selalu jabatannya, fi'il itu selalu kegunaannya itu untuk musnad. Enggak pernah punya jabatan lain jadi maf'ul bih, jadi hal, enggak pernah punya. Itu. Jadi fi'il itu selamanya ya jadi musnadnya fa'il itu. Fa'il itu musnad ilaihnya. Jadi secara fungsi, secara arti, fi'il itu walaupun punya jabatan, fi'il mudhari' sekalipun, walaupun punya jabatan i'rab, tapi itu hanya secara lafadz doang. Secara makna dia nggak ada jabatannya. Kemudian menjadi hal atau menjadi macam-macam, nggak bisa. Jabatannya dia selalu setia kepada fa'il sebagai musnad. Cuma kadang butuh dijazm, butuh di nasab, dan kadang juga hukum asalnya di rafa. Itu karena nanti ada beberapa tuntutan makna yang seperti di contoh inilah ta'kulis samaka wa tashroba itu saja. Adapun jabatan seperti isim, punya jabatan berapa jabatan isim itu, ada marfu'at, ada mansubat, ada majrurat, itu enggak ada. Wa tsani fi'lul amr wa bina'u ala sukun, dan mabninya fi'il amr adalah dengan sukun. Nahwu idrib wadribna. Illa idza tasala bihi, kecuali apabila bersambung dengannya dhamiru tatniyah. Dhamir untuk musanna. Idriba. Au dhamiru jam'in mudzakkarin. Jam'in mudzakkarin. Kenapa kok mudzakkarin? Karena dia naat untuk jamak, bukan naat untuk dhamir. Mudzakkarin adalah naat untuk jamak. Karena untuk membedakan antara jamak mudzakkar sama jamak muannats. Mafhum? Kalau yang tadi mutaharrikun itu adalah sifatnya dhamir, karena dhamir itu ada yang berharokat, ada yang sukun, gitu loh. Bukan membedakan rofa, bukan untuk mensifati rofa, bukan. Mutaharrikun itu tadi dhamiru raf'in mutaharrikun, karena mutaharrikun adalah naat untuk dhamir. Karena dhamir ada yang sukun, ada yang berharokat. Dhamir rafa itu ada yang sukun, ada yang berharokat. Kalau ini dhamiru jam'in mudzakkarin. Mudzakkar ini naat untuk jamak, karena jamak itu ada mudzakkar, ada muannats. Bukan untuk naat untuk dhamir, bukan. Karena walaupun dhamir itu ada untuk dhamir mudzakkar dan ada untuk dhamir muannats, tapi di sini enggak dibedakan. Yang dibedakan itu dhamir jamak sama jamak mudzakkar sama jamak muannats. Jadi itu harus jeli dalam baca. Maka kalau ketemu dhamir jamak mudzakkar, maka dia enggak sukun lagi, idribu. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati. Atau bertemu dengannya dhamir muannatsah, dhamir untuk perempuan yang diajak bicara. Nah, mukhatabati juga naat untuk muannatsah, bukan naat untuk dhamir. Karena muannatsah itu ada dua. Muannatsah mukhatabah, kemudian muannatsah ghaibah. Dhamir ya kan? Dhamir muannats, muannats itu ada dua dalam dhamir. Muannats mukhatabah sama muannats ghaibah. Kalau mutakalimah enggak ada muannats, sama mutakalim laki-laki perempuan sama. Itu. Makanya dia mukhatabah, yang diajak bicara. Qala fa'ala hadzin nun, maka kalau bertemu dengan dhamir tasniyah idriba, atau dhamir jam' mudzakkar idribu, atau dhamir muannasah idribi, maka semuanya adalah dengan hadzin nun, membuang nun. Aslinya idribani, idribuna, dan idribina aslinya. Kalau masih ada nunnya. Cuma karena fi'il amr itu mabni dengan sukun, maka pengganti-pengganti sukun juga diikutkan, yaitu hadfun nun, yaitu hadfun nun.
Qala wa illal mu'talla, demikian juga yang dikecualikan dari mabni dengan sukun dari fi'il amr adalah yang fi'il amr yang mu'tal akhir. Fa'ala hadfi harfil illah, maka dia dengan membuang huruf illah. Nahwu ikhsha waghzu warmi. Aslinya ikhsha, aslinya kan khosya yakhsha, ghaza yaghzu, roma yarmi, ada huruf illahnya. Kemudian karena dia mabni sesuai dengan apa yang dijazam mudhari'nya, maka mudhari'nya juga dengan hadzaf, maka fi'il amrnya juga dengan hadzaf gitu loh. Fi'il amr itu sama, mabninya itu sama dengan jazmnya mudhari'. Mudhari'nya dengan jazmnya dengan membuang nun, maka pada fi'il amrnya juga mabninya dengan membuang nun. Itu. Mudhari'nya itu jazmnya dengan hadfu harfil illah, ya fi'il amrnya juga mabninya dengan hadfu harfil illah. Pokoknya fi'il amr dalam bab ini ngikut pada mudhari'nya. Qala asy-syarih waffaqahullahu ta'ala, qauluhu wa huwal aslu, hukum asal fi'il adalah mabni. Ai wa li hadza qaddamahu, yaitu oleh karena itulah didahulukan. Wa inna ma kana al-aslu fil af'ali al-binaa, kenapa dan hanya saja hukum asal pada fi'il adalah bina, semua fi'il itu mabni, li'annaha la ta'tawiruha. Apa artinya tawara ya'tawiru? Bergulir padanya. La ta'tawiruha, bergulir. La ta'tawiruha ma'anin, tidak bergulir padanya makna-makna mukhtalifatin, yang berbeda-beda. Taftakiru fi tamyiziha ila i'rabin, yang makna-makna tadi membutuhkan untuk dibedakan satu dengan yang lain kepada i'rab, berbeda dengan isim. Isim bergulir padanya makna-makna yang sangat banyak sekali, dari maf'ul, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, hal, fa'il, mubtada, khobar. Fi'il enggak butuh. Fi'il enggak pernah menjadi mubtada, enggak pernah menjadi khobar, enggak pernah jadi hal, enggak pernah jadi apapun, dia setia hanya satu, yaitu menjadi musnadnya fa'il. Dan fa'il adalah musnad ilaih. Adapun fi'il kalau dia itu berubah-berubah maknanya, perhatikan, fi'il memiliki makna yang berbeda, itu sudah terhasilkan dengan merubah bentuk katanya. Dan itu adalah bidangnya ilmu shorof, itu sudah bukan bidangnya ilmu nahwu. Kalau lihat isim, dia katanya tidak berubah. Zaidun tetap Zaidun. Tapi satu kata ini dia bergulir padanya, dia bisa menjabat macam-macam, bisa jadi hal, bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Kok bisa jadi hal? Enggak bisa Zaid jadi hal. Bisa jadi tadi itu fa'il, mubtada, khobar, maf'ul, itu. Tapi fi'il nggak bisa. Fi'il kalau maknanya berubah, katanya juga berubah. Fa'ala kalau mau berubah maknanya menjadi mustakbal atau menjadi hal, maka menjadi yaf'ilu. Kalau maknanya mau menjadi majhul, maka menjadi yuf'alu. Fu'ila, sudah beda. Jadi fi'il itu perubahan maknanya itu sudah terjadi dengan perubahan katanya. Sighohnya itu sudah berubah. Makanya dia sudah nggak butuh kepada i'rab. Berbeda dengan isim, satu kata sighohnya nggak pernah berubah, tapi i'rabnya yang berubah. Itu. Maka fi'il nggak butuh kepada i'rab karena perubahan kata, perubahan maknanya sudah diwakili oleh perubahan katanya, perubahan sighohnya. Karena itu dia nggak perlu kepada i'rab, sehingga fi'il itu semuanya mabni hukum asalnya. Pelajaran ini sudah pernah saya sebutkan dulu awal kali kita bahas belajar nahwu, yaitu ketika bahas buku
buku bahasa Indonesia punya saya itu sudah dari awal sudah bilang isim itu memiliki makna yang berbeda-beda. Adapun fi'il dia jabatannya enggak berbeda. Fa in hasala labsun fi ba'dil mawadhi'i biqabuliha bi sighatin wahidatin lima'anin mukhtalifatin. Nah, kalau seandainya hasala labsun terjadi kesamaran, labsun kesamaran, fungsinya i'rab itu kan biar enggak terjadi kesamaran toh antara makna-makna yang berbeda ya toh. Fungsinya i'rab. Bahasa Arab itu menggunakan i'rab, akhiran katanya dirubah-rubah itu fungsinya kan supaya enggak terjadi kesamaran. Mana fa'il, mana maf'ul, mana mubtada, mana hal, mana semua itu. Adapun fi'il kan sudah aman dari kesamaran. Karena tadi perubahan maknanya sudah diwakili oleh perubahan sigohnya. Nah, kalau ada dalam sebagian keadaan ternyata fi'il itu juga memiliki beberapa makna yang dia itu butuh i'rab. Karena dia ada kesamaran, fa in hasala labsun, apabila terjadi kesamaran fi ba'dil mawadhi, dalam sebagian tempat, biqabuliha, dengan sebab, ba di sini sababiyah, biqabuliha, dengan disebabkan, karena dia itu menerima, bisighatin wahidatin, dengan satu sigoh, lima'anin mukhtalifatin, makna-makna yang berbeda. Lima'anin ini secara arti adalah maf'ul bih dari qabul. Mafhum? Jadi apabila terjadi kesamaran dalam sebagian tempat disebabkan fi'il itu menerima makna-makna yang berbeda, bisighatin wahidatin, aslinya gini. Fa in hasala labsun fi ba'dil mawadhi'i biqabuliha lima'anin mukhtalifatin bisighatin wahidatin gitu. Jadi kalau terjadi kesamaran karena fi'il itu ternyata dalam sebagian keadaan dia itu bisa memiliki beberapa makna padahal sigohnya cuma satu, yaitu dalam contoh kama fi nahwi, seperti dalam contoh la ta'kulis samaka wa tashroba, itu bisa dibaca 3, wa tashrobu bisa dibaca wa tashroba, bisa dibaca wa tashrobi, bisa jazm. Nah itu samar, itu samar. Fayumkinu, tapi itu sudah diatasi, bisa diatasi. Fayumkinu izalatuhu, memungkinkan untuk dihilangkan. Hu kembali kepada labsun. Kesamaran tadi bisa dihilangkan bidharin nasibi, dengan menampakkan amilnya. Bidharin nasibi awil jazimi, atau amil jazmnya. Jadi sebenarnya fi'il itu enggak butuh kepada i'rab. Sebenarnya fi'il itu enggak butuh kepada i'rab, karena cukup dia dengan sigohnya saja sudah berbeda. Kalau seandainya ada kesamaran dalam sebagian keadaan, maka bisa dengan cara menampakkan amilnya. Berbeda dengan isim. Isim harus ada i'rab. Kalau la ta'kulis samaka wa tashrabal labana, artinya gimana? La ta'kulis samaka wa tashrabu al-labana juga artinya beda. Dan la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Siapa yang bisa ngertikan? Apa perbedaannya B3 tadi? Wa tashroba, wa tashrabu, wa tashrabi. Apa bedanya? Apa sah bedanya? Ya, artinya gimana? Fungsinya. Secara arti, secara pemahaman. Kamu jangan makan ikan dan minum susu. Nah, itu gimana memahaminya? Gimana? Apa bedanya, Zim? Kenapa? Apa bedanya kalau dibaca watashroba, watashrobu, watashrobi? Berarti artinya apa? Berarti nggak boleh makan ikan dan juga nggak boleh minum susu. Kalau watashrobi jazm berarti atof.
Jangan makan ikan dan kamu jangan minum susu. Nggak boleh dua-duanya. Itu kalau atof maknanya. Pokoknya kamu nggak boleh makan ikan dan nggak boleh minum susu. Kalau watashrobu, berarti yang dilarang cuma mana? Makan ikan tok. Kalau watashrobu itu adalah jumlah istinafiyah, jumlah baru. Jangan kamu itu makan ikan dan kamu boleh minum susu. Itu kalau watashrobu, karena jumlah baru, ya. Itu. Kalau watashroba apa? Apa umat? Berarti yang dilarang apa? Bareng. Kalau watashroba kamu jangan makan ikan sembari minum susu. Kalau makan ikan sendiri terus minum susu sendiri monggo. Tapi kalau bareng-bareng rasanya bejat. Makan ikan sambil minum susu. Ya amis ya. Enggak enak. Itu perbedaan antara 3 i'rab tadi. Makanya satu fi'il ini saja dia kadang memiliki beberapa makna yang berbeda. Tapi itu bisa dihilangkan dengan cara menampakkan amilnya. Pokoknya intinya fi'il itu enggak seberapa butuh pada i'rab. Kalaupun butuh dalam sebagian keadaan, itu bisa masih aman, bisa diamankan, bisa dikondisikan. Itu diingat itu arti 3 berbeda tadi. La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. La ta'kulis samaka wa tashrabil labana, dan la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Kenapa? Kasroh. Gak bisa karena nanti butuh jumlah hal, dan itu harus masdar. Harus ditawil pakai masdar dan harus pakai an. Kalau watashroba, wa an tashrobal labana gitu. Ma'asyur bikal laban. Takdirnya kalau wawu ma'iyah itu seperti itu. Bisa sebenarnya, tapi nanti itu tadi labes dengan yang istinafiyah. Ada labes dengan istinafiyah. Sebenarnya bisa jumlah haliyah itu dengan jumlah fi'liyah itu bisa. Tapi rata-rata wawu ma'iyah yang di fi'il mudhari' seperti ini itu ada an-nya. Ada an yang mahdzufah. Karena ditawil dengan masdar ai ma'a syurbikal laban gitu. Sebagaimana pembahasan yang dalam nawasib an itu. Didahului dengan tolab, didahului dengan nahi di sini kan? Itu. Wa an tashrabal labana. Karena ada nahinya. Kalau seandainya jumlahnya itu enggak ada nahinya, mungkin bisa. Ja'a Zaidun wa yaqumu abuhu. Wa yaqumu abuhu. Maka itu Ja'a Zaidun wa yaqumu abuhu, telah datang Zaid dalam keadaan bapaknya sedang berdiri. Itu bisa sebagai haliyah. Tapi kalau ada nahinya seperti ini nanti ada labes. Intaha afadahul faqihi. Ini adalah faedah dari faqihi. Maka fi'il itu enggak perlu kepada i'rab karena dia selalu jabatannya hanyalah musnad. Adapun fi'il mudhari' yang dia mu'rab karena ada amil nasib dan ada amil jazim, ada nawasib dan ada jawazim,
itu pun hanya mengena pada lafadz, itu hanya tentang lafadz saja, tentang lafadz. Dalam secara makna enggak seberapa berfaedah. Qala fama jaa mabniyan la yus'alu an sababi binahi. Maka kalau fi'il itu hukum asalnya adalah mabni, maka kalau ada fi'il yang datang dalam keadaan mabni, dia tidak ditanya kenapa sebab mabninya. Lima ji'a alal asal, sebab dia datang sesuai dengan asal. Wa inna ma yus'alu amma uriba, hanya saja yang ditanya adalah yang datang ketika mu'rab. Amma uriba yang di-i'rab, yaitu yang dijadikan mu'rab. Li khuruji anil asal, karena dia keluar dari asal. Wa qawluhu ahaduhuma al-fi'lul madhi wa huwa muttafaqun ala binaihi wa li hadza qaddamahu. Fi'il yang pertama adalah yang mabni adalah fi'il madhi dan dia adalah muttafaq, disepakati mabninya. Berbeda dengan fi'il amr. Fi'il amr diperselisihkan. Oleh karena itulah didahulukan. Karena muttafaq, karena yang disepakati. Kalau yang diperselisihkan itu di belakang-belakang saja. Wa qauluhu, perhatikan ya ikhwah, buku ini sudah mulai agak pembahasannya itu sudah mulai mendalam. Jadi kadang kalau bagi yang pemula itu enak yang tufawusobiyah itu simple ringkas. Kalau ini sudah mulai bertele-tele pembahasannya. Kalau ini sudah mulai bertele-tele. Wa qawlu 'alal fathah ay dhahiran kana nahu daraba wa dahraja wa antalaqa wastakhraja. Baik fathahnya dhahirah atau muqaddarah nahwu sa'a wa ata wattaqa wastaghna. Wa qawlu nahwu darabu wa innama bunya, fi'il madhi yang bersambung dengan wawu jamaah dia di dhammah. Kenapa? Wa innama bunya 'ala dhamm, hanya saja fi'il madhi itu di dhammah, dimabnikan dengan dhammah ma'a wawil jamaah, ketika bertemu dengan wawul jamaah. Itu semua adalah tujuannya lil munasabah, untuk penyesuaian. Fa inna wawal jamaati, karena sesungguhnya wawul jamaah la yunasibuha illa dhammu ma qablaha, tidaklah mencocoki wawu tadi kecuali dhammah sebelumnya. Kecuali mendommahkan sebelumnya, karena itu dipaksa. Aslinya dorobu, kan doroba kan aslinya kan, karena ketika bertemu dengan wawul jamaah maka dipaksa harus didommahkan sebelumnya. Kalau wa amma nahwu ishtarawu, kenapa kok bukan ishtaru, kok ishtarawu? Kenapa wawu jamaah kok enggak mempan untuk ishtarawu? Tetap dibaca ishtarawu, kok enggak ishtaru? Wa amma nahwu ishtarawu dhalalata bil huda, mereka menukarkan petunjuk dengan kesesatan. Kalau ngartikan seperti ini, ingat ya, yang pakai bi, yang pakai ba itu adalah yang dijadikan uangnya. Ishtarau dhalalata bil huda, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka dengan itu adalah yang dijadikan sebagai yang dikorbankan. Itu. Mereka menukar petunjuk dengan kesesatan. Nah, ngartikannya gitu kalau bahasa Indonesia itu. Menukarkan petunjuk dengan kesesatan, minta kesesatan, petunjuknya dibuang. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Kalau menukarkan pakai dibalik mengartikannya. Wa nahwu da'u hunalika thubura, mereka memanggil atau menyeru di sana di neraka suburo. Suburo itu dengan cara mengucapkan wa suburo, duhai celakanya. Suburo artinya kecelakaan, celaka. Jadi orang-orang kafir nanti di neraka mereka akan berteriak histeris, duhai celakanya aku, duhai celakanya aku gitu. Da'u hunalika suburo, dengan cara mengucapkan wa suburo gitu. Celakanya gitu. Maka kenapa kok enggak di dhammah? Fal aslu ishtaroyu biyain madmumatin qabla dhamiri sakin. Ini perhatikan, ini agak jelimet. Itu Launa kok sudah nangis terus.
Repot mah. Baik. Fal aslu ishtaroyu. Maka secara asalnya adalah ishtaroyu. Karena kan ishtaro kan ada yaknya. Ishtaro yashtari. Ada yaknya. Ishtaroyu. Jadi tetap aslinya tetap wawu itu tetap maksa dhammah aslinya. Jadi karena aslinya ishtaroyu. Cuma kemudian yaknya akhirnya dibuang jadi ishtarou. Gitu. Biyain madmumah dengan ya ada yang di dhammah qabla dhamir sakin sebelum dhamir sakin. Dhamir sakinnya adalah wawu itu. Wa da'awu. Da'awu aslinya da'awu. Biwawaini dengan dua wawu. Awwaluhuma itu salah. Yang benar yang lebih fasih itu ulahuma. Kenapa? Kenapa kok ulahuma? Karena wawu itu dihukumi muannas. Jadi dengan dua wawu. Yang pertama, kalau sampean kalau bilang awal itu untuk mudzakkar, kalau untuk perempuannya ulah. Al-awwalu itu untuk mudzakkar ya. Kalau untuk muannas itu jangan al-awwal. Jadi kalau misalnya fihi imro'atani, al-awwal salah. Yang benar itu al-ula. Jadi sebenarnya biwawaini ulahuma. Ini nampaknya kesalahan dari Ahmad bin Thabit. Karena apa? Karena ini diambil dari syudzuruz zahab. Dan di syudzuruz zahab pakai ulahuma. Biwawaini ulahuma. Gitu. Ini kesalahan dari Ahmad bin Thabit. Wallahu alam. Biwawaini dengan dua wawu. Yang pertama dari dua wawu tersebut madmumah di dhammah da'awu. Qabla dhamir sakin sebelum wawu yang kedua. Tsumma taharrakatil ya. Kemudian ya ishtaroyu berharokat. Wal wawu juga da'awu. Wan fataha ma qablahuma dan karena fathah sebelum keduanya fakuli bata alifain karena sebelum keduanya adalah fathah maka ya dan wawunya dirubah menjadi alif. Jadi ishtarau dan da'aw gitu aslinya itu. Ishtarau da'aw. Paham? Karena alifnya sukun. Tsumma hudhifatil alif. Kemudian alifnya dibuang karena liltiqa'i sakin. Karena alifnya sukun, wawunya juga sukun. Enggak bisa dibunyikan tadi. Da'aw, enggak bisa. Da'aw, enggak bisa. Ishtarau, enggak bisa. Akhirnya dibuang alifnya. Ishtarau, dipendekkan. Dipendekkan. Ishtarau, da'aw. Karena itu bacanya ishtarau dhalalata bil huda. Da'aw hunalika thubura. Maka seperti ini i'rabnya itu ishtarau fi'il madhi mabniyun ala dhammi mabniyun ala dhammi alal alifil mahdzufah. Gitu. I'rabnya fi'il madhi mabni dengan dhammah yang muqaddarah alal alifil mahdzufah. Enggak kelihatan soalnya alifnya sudah dibuang. Yang dhammahnya, yang tanda mabninya sudah dibuang. Jadi ini namanya mabni tapi tanda mabninya sudah dibuang. Mabni dengan apa ini? Mabni dengan dhammah. Mana dhammahnya? Dhammahnya sudah hilang. Kenapa? Karena alifnya juga sudah hilang. Ini agak ruwet ya ikhwan. Kenapa kok? Saya nggak tahu alasannya kenapa kok fakuli bata alifain ini belum jelas ya. Kenapa kok wawu sama yaknya kok dijadikan alif? Itu kenapa? Ini Ahmad bin Thabit ini ngambil dari syudzur dan nggak dijelaskan kenapa. Saya belum dapat tadi karena masih sibuk, belum sempat persiapan nyari alasannya. Dan di sana juga ada da'awullaha di surat Yunus. Da'awullaha mukhlishin lauddin. Itu nampak itu da'awu. Dan juga seperti ini ishtarau ini enggak ishtaru
Ini untuk membedakan antara fi'il madhi dengan fi'il amr. Kalau fi'il amr ishtaru, kan yashtari kan, jadi ishtari, aslinya ishtari. Kemudian ada wawu jadi ishtaru. Taib. Nanti insya Allah akan lebih kita dalami lagi. Yang jelas ya ikhwah, kalau ngikuti buku ini harus sudah paham yang simpel-simpel itu harus paham. Karena ini sudah mulai mendalam. Kita ini menggali lebih dalam. Maka bagian-bagian yang atas, bagian-bagian yang masih mengapung di permukaan, itu harus difahami dulu. Kalau yang belum paham di permukaan, kemudian mendalam, nanti tenggelam. Jadi, buku ini ternyata sudah mendalami, sudah menggali lebih dalam. Jadi harus dimatangkan dulu yang di bagian permukaan-permukaan, seperti Tuhfah Usobiyah itu, Jurumiyah, atau Tuhfah Saniyah itu harus difahami dulu. Taib. Intinya fi'il amr mabni. Kalau mau ambil gampangnya tok ya fi'il amr mabni gitu aja. Kalau mau cuma pulang bawa faedah ya itu. Adapun jelimet-jelimetnya tinggalkan. Taib. Sampai sini aja dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.